Amerika Serikat adalah negara yang dikenal memiliki kekuatan besar di dunia. Pada tahun 1942, Columbus menemukan benua Amerika. Lalu setelah itu, terjadi perpindahan masyarakat Eropa secara besar ke benua Amerika. Konferensi Kontinental I dan Kontinental II yang diadakan penduduk Amerika mendorong negara Amerika untuk mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1776. Dan sejak saat itulah sejarah diplomasi di kawasan Amerika dimulai. Diplomasi merupakan seni juga teknik bernegosiasi yang dilakukan untuk menciptakan suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah. Biasanya dilakukan oleh perwakilan negara maupun organisasi nasional ataupun internasional. Diplomasi Amerika kuno identik dengan perdagangan pertukaran budaya dan juga barang. Dimulai dari Sentral Amerika, kemudian ke selatan dan juga barat Meksiko melakukan hubungan diplomasi sejalan dengan bertumbuhnya struktur sosial di masyarakat. Diplomasi Amerika di abad pertengahan dimulai pada saat pertengahan Perang Dunia Pertama, di mana Amerika gagal mempertahankan posisinya untuk berada tetap di posisi yang netral. Lalu setelah beberapa kekecauan yang terjadi untuk melawan Jerman, muncullah sebuah perjanjian bernama Perjanjian Versailles, di mana perjanjian itu menjadi pedoman untuk terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa yang adalah bentuk dari diplomasi. Lalu pada saat Perang Dunia Kedua, Amerika ingin menjadi seorang pemeran utama, di mana dia membantu banyak-banyak negara untuk melawan Jerman dan Jepang. Dan setelah beberapa kekacauan dan juga masalah yang terjadi, Amerika berhasil mengalahkan Jerman dan Jepang. Di saat itulah Amerika mengganti Liga Bangsa-Bangsa yang dianggapnya kurang efektif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan sampai saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah berhasil menyempurnakan segala kelemahannya dan berdiri hingga saat ini. Diplomasi di era modern. Nah, di era modern ini, Amerika dikenal sebagai negara kekuatan di dunia, di mana setelah dia memenangkan Perang Dunia Pertama, muncul ketenangan. Nah, namun ketenangan ini tidak berlangsung lama. Ketika Uni Soviet datang dan mengubah tatanan dunia, mereka berlomba-lomba menggunakan soft diplomacy untuk menyebarkan ideologi-ideologi negara mereka masing-masing di negara-negara luar. Nah, masa ini dikenal juga dengan masa Perang Dingin, guys. Namun ada istilah baru di masa era modern ini, yaitu di mana Presiden George Bush memimpin Amerika, ada satu istilah baru yang dikenal, yaitu hard diplomacy, di mana keputusan-keputusan hard diplomacy oleh Presiden George Bush bisa kita lihat dalam peristiwa 9/11. Nah, di era diplomasi modern ini, Amerika itu menggunakan sistem diplomasi publik yang keras untuk menguasai dunia diplomasi. Kesimpulan sejarah diplomasi di kawasan Amerika adalah bahwa diplomasi Amerika lahir karena adanya tuntutan perang. Sejarah diplomasi ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi diplomasi dunia, dimulai dari munculnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang saat ini dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada zaman itu, Amerika memiliki diplomasi yang sangat kuat di bidang diplomasi publik. Sampai saat ini, Amerika pun masih meneruskan diplomasinya, sehingga menghasilkan power yang sangat kuat bagi negaranya, sehingga banyak negara yang ingin berdiplomasi dengan Amerika Serikat. Menurut kelompok kami, diplomasi Amerika mampu mengembangkan diplomasinya yang dimulai dari perdagangan barang dan juga pertukaran budaya, yang sampai saat ini kita ketahui bahwa Amerika mampu bersaing di era modern seperti ini.